ketika Sang Kholik atau Tuhan Yang Maha Esa telah menghendaki dunia itu harus berubah, sementara yang mau mengadakan perubahan itu hanya Nabi Nuh dan kawan-kawannya, niscaya manakala diperingatkan berulang kali tidak mau, niscaya terjadi banjir bah kala Nuh ya. Dan saya yakin ini akan terjadi seperti zaman Nuh, sebab ilham yang saya terima adalah akan terjadi amnesti Allah tahap yang kedua. Lah ini yang saya maksud, kehancuran atau berantakannya bumi seiring dengan ngitung paweling kaki sabdo palon pamongno swantara tapi ulo salamnya atu bagyo wisoko nusantara. Om wilah ing jati nuhuni ajat-ajat uluk nusantara tapi uluk salamulnya. Saya sering kali akan mengulas ya bahwasanya uluk salam saya Om wilah ing jati nuhuni ajat-ajat uluk nusantara tapi uluk salamulnya itu adalah uluk salam asli Nusantara, di mana sebelum ada agama masuk, sebelum ada pengaruh orang mancanegara seperti Cina, Landa pada masuk ke Indonesia, itu adalah uluk salam asli Nusantara, di mana saya akan menerang-nerangkan bagi yang mau saya terangkan bahwa tabe uluk salam mulia itu artinya adalah dengan tidak ada niat jahat sedikit pun dalam hidup di muka bumi ini, dengan niat saling bahu-membahu melaksanakan prikemanusiaan di muka bumi ini. Nah ini secara kompleks adalah demikian. Adapun Om itu bukan Hong. Kalau Hong secara tajwid, kalau Pak Kiai ngendiko itu adalah keliru. Kalau Hong itu terlalu pendek, tapi semestinya Om. Artinya bahwasanya huruf H sampai dengan Nga di tengahnya itu merupakan rangkuman kehidupan dari hidup. Hana itu artinya ada di muka bumi, hidup. Lalu ngadep, nah, botongo itu artinya ngadep sampai menghadap kepada Tuhan. Diringkaslah Om. Wilahing jati itu artinya bertongkat tauhid. Bertongkat tauhid itu ya keesaan kalau bahasa Indonesia. Bertongkat tauhid. Nuhoni itu ya patuh terhadap nuhoni, selalu melaksanakan dengan kepatuhan, dengan kesabaran kepada hajat-hajatnya leluhur Nusantara. Apa hajat leluhur Nusantara itu adalah mewujudkan tatanan zaman adil khususnya di bumi Nusantara kelak, yang didamba-dambakan akan menjadi pancering bawono kiblating jagat, atau kata orang sekarang itu mercu suar dunia ya. Jadi intinya hajat leluhur Nusantara itu adalah mewujudkan tatanan zaman adil. Zaman adiluhung. Adiluhung itu ya tidak ada niat jahat gitu. Tidak ada niat jahat dalam kehidupan manusia, lalu saling bahu-membahu untuk mewujudkan prikemanusiaan. Jadi manakala kita tidak bisa membantu, tidak cuma suka dibantu tok, tapi saling membantu, artinya manakala kita tidak bisa melaksanakan kewajiban mengentaskan sesama hidup, ya mengentaskan dalam arti ya perasaan yang kuda kita selaraskan, lalu perasaan miskin kita selaraskan. Nah, kita selaraskan saja. Artinya kalau kita mengentaskan kemiskinan kan kelihatannya kata-kata itu sombong ya. Ini penting dan perlu saya sampaikan yang berulang-ulang, karena ini memang adalah kata-kata yang kelihatannya asing, namun sesungguhnya adalah dasar daripada kita beradab di muka bumi. Uluk salamnya adalah tabe uluk salam mulia, di mana kita adalah orang yang mulia, makhluk yang paling mulia di muka bumi. Semestinya kita selalu melaksanakan kemuliaan di muka bumi lah. Saya sekarang akan meranah bahwa tujuan, sekali lagi,
tujuan daripada keluhuran kita, hajat-hajat leluhur Nusantara sudah menjadi sawat ombalambil. Sawat ombalambil itu ya buah bibir. Buah bibir dari zaman dahulu kala kelak akan mijilnya tatanan baru atau tatanan dunia baru atau tatanan zaman adil. Lah, inilah yang didamba-dambakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, baik yang secara rela maupun yang secara terpaksa. Artinya secara rela, manusia itu ada yang suka sejarah, suka menghayati diri, dan lalu mencari pepakeman atau kitab-kitab terdahulu, ramalan-ramalan yang mengarah kepada tatanan zaman adil. Dan lalu yang secara terpaksa, orang yang sedang bergelora dalam iklim sekarang itu kan iklim digitalisasi ya. Digitalisasi ini mau tidak mau akan menjadikan pengabaian atas kekuasaan Tuhan, atas kegaiban, yang dimana di situ digitalisasi menuntut kepada rasionalitas murni. Lah, rasionalitas murni ini tanpa diimbangi dengan kesadaran bahwasanya kegaiban yang saya maksud, bahwasanya hidup itu semua hidup dikendalikan oleh gaib, yakin, hak. Lah, apa buktinya? Ketika kita bernafas itu nggak kelihatan, itu adalah bentuk gaib. Lah, ketika tidak bernafas, niscaya kita sudah tidak hidup. Artinya hidup kita itu dikendalikan oleh hal gaib. Lah, merana kepada hal yang gaib ini adalah salah satu syarat rukun manusia akan beragama juga. Syaratnya itu adalah percaya adanya hal yang gaib. Lah, saya akan merana bahwasanya kegaiban ini harus diyakini. Lah, apa kegaiban? Saya akan mengulas sedikit bahwasanya samu barang kang nyoto tapi datan wujud. Artinya gaib itu adalah yang nyata, yang kita rasakan, namun tidak berwujud. Nah, kalau membantah adanya kegaiban itu, ya, kegaiban itu ketika kita tidur, pikiran kita di mana? Kok kita masih hidup? Lah, ini berarti kita dikendalikan oleh kegaiban. Artinya pikiran tidak bisa mendominasi secara mutlak, namun pemikiran itu digunakan untuk membantu merasionalisasikan mengenai hal kegaiban. Mau tidak mau, rela ataupun terpaksa, manusia pasti akan dibenturkan dengan kondisi kegaiban yang mau tidak mau pasti akan terjadilah. Merana ke arah kegaiban itu, saya meyakini bahwa kegaiban yang paling dahsyat di ujung perjalanan dunia ini, saya meyakini, kalau saya pribadi boleh yakin ya, kegaiban yang paling dahsyat ketika di muka bumi ini adalah turun, menitis, dan menempatnya wahyu Ratu Adil pada seseorang. Sekali lagi, turun, menitis, dan menempatnya wahyu Ratu Adil kepada seseorang. Lah, saya meyakini revolusi alam pasti akan terjadi. Lah, revolusi alam adalah berantakannya bumi, ya, berantakannya bumi nanti karena faktor yang tidak bisa dinalar lagi, ya, seperti kita tidur walaupun kita hidup tapi kita tidak teringat, niscaya itu akan terjadi. Artinya akan membuat gempar dunia yang tidak disangka-sangka. Umpamanya manakala terjadi badai matahari, kira-kira internet akan berfungsi apa tidak? Saya yakin internet sementara tidak berfungsi dan perlu perbaikan secara total, ya, secara total, ya, perbaikan secara menyeluruh, baik itu spare part-nya atau maintenance-nya saja itu pasti ya berulang kali ke langit sana untuk memperbaiki itulah. Sementara ini saya menyadari bahwasanya yang demikian itu adalah sangat jarang yang meyakini. Artinya kegaiban akan kehendak Tuhan yang akan terjadi, munculnya pemimpin yang adil di bumi Nusantara ini, saya yakin jarang sekali yang menyadari dan apalagi melakoni. Rata-rata tertiup oleh, mohon maaf, sekarang sistemnya ya kapitalisme, oligarki, mengikuti jejak-jejak oligarki yang pada saatnya oligarki ini pasti akan hancur sehancur-hancurnya. Kalau dalam keilhaman saya, ya, sang mega siluman, kegaiban Wadya Bala Siluman Nusa Jawi yang ada di ya alam Palimunan ini akan
akan membuat berantakannya bumi yang luar biasa, yang sangat dahsyat, seiring dengan nitis, ya, turun nitis dan menempatnya wahyu Ratu Adil pada seorang. Jadi saya hanya mengatakan bahwasanya wahyu yang paling dahsyat pengaruhnya dalam revolusi alam, terjadinya berantakannya bumi, itu adalah wahyu Ratu Athilah. Contoh umpamanya, ketika Sang Holik atau Tuhan Yang Maha Esa telah menghendaki dunia itu harus berubah, sementara yang mau mengadakan perubahan itu hanya Nabi Nuh dan kawan-kawannya, niscaya manakala diperingatkan berulang kali tidak mau, niscaya terjadi banjir bah kala Nuh, ya. Dan saya yakin ini akan terjadi seperti zaman Nuh. Sebab ilham yang saya terima adalah akan terjadi amnesti Allah tahap yang kedua. Lah ini yang saya maksud, kehancuran atau berantakannya bumi seiring dengan turun nitis dan menempatnya wahyu Ratu Adil. Saya rasa demikian. Terima kasih.